Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1063 Kematian yang sebenarnya. Dimas Wu, sekali Yagi membuktikan dengan kekuatannya bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk menjadi musuh. Di bawah serangan gabungan pentagram catur Tianyan dan kekuatan guntur dan kilat, Raja Mayat yang ganas dan kejam menderita berbagai macam bola petir hitam. Kekuatan tempur mereka benar-benar hilang, dan tubuh mereka lesu, satu persatu, rasanya seperti seekor harimau yang giginya telah dicabut, tanpa ada pencegahan. Yagi mengambang lembut di kehampaan, membiarkan kekuatan guntur dan kilat terus menyerang. Cahaya guntur yang tak berujung masih berkedip dan menari di tubuh Raja Mayat. Penonton, mereka semua tercengang dan menatap pemandangan luas di udara. Mereka sudah dikejutkan dengan pemandangan ini. Dimas Wu terlalu kuat. Pentagram catur Tianyan-nya seakan mengunci seluruh dunia. Paksaan yang ia keluarkan membuat mereka semakin jauh. Orang-orang di mana-mana terasa tercekik. Orang melihat petir pentagram catur Tianyan menjadi semakin kuat dan terang. Kehampaan mulai kerusuhan, angin dan awan mulai berubah warna, dan guntur dan kilat yang menakutkan menelan dunia dan menyapu segala penjuru. Terimalah ajalmu. Saat langit penuh dengan guntur dan guntur, Dimas Wu menghentikan kakinya dan berkata dengan santai. Setelah itu, ruang itu langsung memadat, dan kematian memenuhi penonton. Raja Mayat yang berputar di udara dan gemetar tiba-tiba berhenti berputar, dan mereka semua ditutupi oleh lapisan kematian abu-abu di dalam tubuh mereka. Mata. Tidak ada lagi kekejaman dan kekejaman, hanya kebingungan kosong, dan ketakutan yang putus asa. Pada akhirnya, sentuhan ketakutan itu berangsur-angsur menghilang dan menjadi tenang. Baang. Saat berikutnya, seorang Raja Mayat, yang sepertinya mengakhiri aliran guntur dan kilat, tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan menghantam tanah. Segera, suara berdering, dan satu Raja Mayat jatuh dari udara satu persatu. Setelah mendarat, tubuh mereka bergerak-gerak sedikit, dan tidak ada gerakan sama sekali. Dalam menghadapi kekuatan serangan menyimpang Dimas Wu, kualitas abadi Raja Mayat tampaknya sangat tidak layak untuk disebutkan. Bagi Dimas Wu, hanya perlu satu kata untuk membunuh seseorang. Tak lama kemudian, semua Raja Mayat yang melayang di udara jatuh ke tanah, tanpa kecuali. Tempat besar itu ditutupi dengan tubuh Raja Mayat. Dimas Wu mengamati penonton, matanya sedikit dingin, dan sentuhan tekad melintas di bawah matanya. Lalu tiba-tiba dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan tiba-tiba. Bang! Dengan satu kaki di atas tanah, seluruh tanah bergetar hebat. Pentagram catur Tianyan yang semula berkelap-kelip meledak dengan cahaya yang paling menyilaukan dan bersinar. Sepintas tampak seperti seluruh bumi terbakar. Selanjutnya, terjadi getaran. Semua orang melihat dengan nyala cahaya listrik yang menyala. Raja Mayat yang tergeletak tak bergerak di tanah tiba-tiba menyerupai mentega dalam panci panas, pelan-pelan mulai meleleh. Dimas Wu ternyata membubarkan Raja Mayat ini. Di bawah kekuatan pentagram catur Tianyan, daging Raja Mayat itu menjadi lunak dan terkikis sedikit demi sedikit. Tubuh mereka dilebur menjadi lendir hijau, seperti lendir hijau yang dilihat Dimas Wu di Menara Tongtian, lengket dan menjijikkan. Tubuh Raja Mayat meleleh dan mengecil, dan lendir hijau semakin menumpuk, dan dalam sekejap, seluruh tanah tertutup. Di tempat besar itu, tidak ada yang berani berbicara, hanya suara gemerisik dari mayat yang meleleh, berlama-lama di telinga semua orang. Seluruh penonton menahan nafas dan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Semua orang sepertinya membeku, dan seluruh dunia sepertinya telah menekan tombol jeda. Namun, hati semua orang terkejut, dan sangat bersemangat. Dimas Wu yang sangat mengandalkan kekuatannya sendiri berhasil melawan ribuan Raja Mayat. Apalagi, dia tidak menderita luka sedikit pun. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa Dimas Wu telah meraih kemenangan telak,
Meskipun ada banyak raja mayat, di depan Dimas Wu, itu masih bukan apa-apa. Semua orang terguncang, dan bahkan ada kejutan yang lebih menakjubkan. Mata mereka menatap Dimas Wu, dan mereka semua mekar dengan cahaya paling terang. Pada saat ini, Dimas Wu adalah raja terbesar di mata mereka dan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Di mata Nergal Bai, ada juga ekspresi kaget. Dia menyaksikan seluruh proses Dimas Wu yang membunuh Raja Mayat. Guncangan di hatinya tidak kurang dari orang lain, tapi, kaget, dia tidak punya niat untuk campur tangan. Dan Dimas Wu, dia meraih kemenangan mutlak. Tapi tidak ada kegembiraan dalam ekspresinya, sebaliknya, ada jejak martabat dan intoleransi di matanya. Jika dia bisa, tentu saja dia tidak ingin melakukan sesuatu secara mutlak, tetapi jika tidak, Raja Mayat hanya akan lebih menderita. Daripada membiarkan Raja Mayat ini menjadi boneka Nergal Bai dan membunuh orang-orang tak berdosa di dunia ini, Dimas Wu lebih memilih membiarkan mereka beristirahat dengan damai. Ini adalah tujuan terbaik untuk Raja Mayat. Nergal Bai tidak bereaksi sampai semua Raja Mayat itu benar-benar dilebur menjadi lendir hijau dan suasana menjadi sunyi senyap. Melihat lendir hijau yang mengejutkan itu, Nergal Bai tidak mengeluh atau marah, tetapi bertepuk tangan dengan keras. Tepuk tangan yang keras tampak sangat tiba-tiba di tempat yang sangat sunyi ini. Tiba-tiba, semua orang berpaling dan menatap Nergal Bai dengan bingung. Nergal Bai berkata kepada Dimas Wu, lumayan, aku benar-benar meremehkanmu. Hanya dalam waktu setengah bulan, kekuatanmu meningkat pesat, tidak heran para pemurni mayat sangat menghargaimu. Saat dia mengatakan ini, nada suara Nergal Bai sangat rileks, seolah dia begitu tangguh untuk Dimas Wu. Dia tidak peduli sama sekali. Melihat Nergal Bai begitu tenang, Dimas Wu jelas melihat ada yang salah. Dia sedikit mengernyit, menyingkirkan pentagram catur Tianyan di bawah kakinya, lalu menghadap Nergal Bai, dan berkata dengan suara dingin, trik apa lagi yang kamu punya, keluarkan semuanya. Dimas Wu tentu saja bisa melihat sesuatu. Ketenangan Nergal Bai pasti karena dia masih memiliki trik di belakang. Nergal Bai juga tidak menyembunyikannya. Dia mendengus dingin dan berkata ringan, kamu benar-benar kuat, tapi aku tidak semudah itu. Ketika suara itu keluar, badai yang tak terlihat menyapu tempat besar itu. Segera setelah itu, Nergal Bai melangkah maju, dengan setiap langkah, sosoknya naik 1 inci. Dengan serangkaian langkah, Nergal Bai sudah berdiri di udara, dan angin tak terlihat menyapu seluruh tubuhnya. Nergal Bai berdiri tegak di kehampaan, mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan ke atas, dan tiba-tiba, di telapak tangannya, ada bola hijau. Bola itu bersinar dengan cahaya yang aneh, dan itu tampak sebesar bola pingpong, seperti mata jurang, di mana warna hijau terus mengalir, yang tampak dalam dan misterius. Namun, itu hanya bola kecil yang membuat langit berubah warna. Bum-bum. Segera setelah bola muncul, auman tiba-tiba terdengar di awan. Awan gelap berkumpul dengan cepat dan melonjak dengan liar. Pemandangan yang semula cerah tiba-tiba menjadi sangat gelap, seolah-olah untuk sesaat, tiba-tiba berubah dari siang ke malam. Sangat aneh. Ekspresi penonton tiba-tiba berubah, kegembiraan di hati mereka tiba-tiba sirna, dan cahaya di mata mereka redup. Mereka mulai panik dan gelisah, dan hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Dimas Wu menyipitkan matanya sedikit dan menatap bola Hunyuan dengan ekspresi serius. Di kedalaman matanya, ada sedikit keserakahan dan kesabaran yang tidak terlihat. Saat berikutnya, Nergal Bai menutup matanya dengan ringan, bibirnya bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat dia terus berbicara, bola Hunyuan di tangannya perlahan terlepas, melayang menuju lendir hijau di tanah. Pada saat yang sama, lendir hijau zamrud di mana-mana tampak sensasional, tetapi sebenarnya merayap perlahan. Segera setelah itu, lendir hijau yang menggeliat, seperti tetesan hujan di hulu, tiba-tiba terpisah dari tanah, naik ke udara, dan mengembun menuju bola hijau di udara.
Satu demi satu, lendir hijau zamrud terangkat ke udara dan menyapu, dan lendir hijau zamrud di bola hijau semakin berkumpul, dan menjadi semakin besar. Perlahan, tanah berangsur-angsur menjadi bersih, dan bola hijau terkondensasi dengan lendir hijau tak berujung. Pada akhirnya, semua lendir hijau di tanah, semua bergabung dengan bola hunyuan, dan mengembun menjadi bentuk manusia yang sangat besar. Bentuk manusia yang sangat besar ini juga berwarna hijau, seperti gunung, megah dan agung, berdiri di depan semua orang, seolah-olah dia dapat mengangkat langit. Melihat ini, orang-orang begitu ketakutan hingga mereka akan memukul dada mereka, dan murid semua dipenuhi dengan kengerian yang tak terkatakan. Raksasa hijau itu terlalu menakutkan dan mengejutkan hati penonton. Semua orang melihat raksasa hijau ini dalam-dalam, dan kengerian di pupil menjadi semakin kuat, dan semua orang hanya merasa bahwa mereka sepertinya telah jatuh ke dalam jurang. Tubuh raksasa hijau itu dipenuhi dengan aura mendominasi yang membuat penasaran, dan orang-orang memandangnya seolah-olah mereka dekat dengan dewa kematian, dan mereka ketakutan tanpa menyadarinya. Raksasa hijau itu tiba-tiba meraung, ada angin kencang antara langit dan bumi, dan aura jahat melonjak. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi dunia iblis yang menakutkan, dan kekuatan yang mengerikan menyapu langit yang luas. Orang-orang di tempat itu ketakutan dan gemetar. Bahkan Dimas Wu mulai tidak tenang seperti tadi. Setelah melihat ini, Nergal Bai hanya bisa mencibir dan berkata dengan bangga, "Selanjutnya, kamu sebaiknya bersiap untuk menghadapi kematian yang sebenarnya." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.